Yo, balik lagi di Ngegas Terus. Kali ini kita bakal bahas seorang karakter yang nggak pernah ngeluh, nggak pernah nangis, dan selalu gaspol. Siapa lagi kalau bukan Roronoa Zoro, si pendekar pedang paling stoik di One Piece. Cus, kita bahas gimana sih cara Zoro ngejalanin hidup ala filsafat stoikisme. Zoro tuh nggak pernah ngeluh walaupun badan udah kayak daging cincang. Prinsipnya, sakit ya udah, biasa aja, gua tetap jalan. Dalam stoikisme, ini namanya endurance alias ketahanan. Dia tahu, kalau mau jadi yang terkuat, lo harus siap buat ngelewatin rasa sakit tanpa banyak drama. Bayangin deh, kalau lu ngalamin separah Zoro, kira-kira masih bisa berdiri nggak? Ini, Zoro ngajarin kita kalau rasa sakit itu cuma sementara, tapi mental yang kuat itu abadi. Dia nggak cari simpati, nggak merengek. Malah sebaliknya dia ambil semua rasa sakit itu sebagai bagian dari perjalanan buat jadi yang terkuat. Mental kayak gini yang bikin dia selalu melangkah maju. Zoro emang sering nyasar, tapi dia nggak ngeluh bro. Dia nggak fokus ke masalahnya, tapi ke solusinya. Dalam stoikisme, kita diajarin buat nggak buang-buang energi mikirin hal yang di luar kendali kita. Daripada ngamuk-ngamuk karena kesasar, mending lanjut jalan aja. Ini juga berlaku di kehidupan kita. Kadang ada hal-hal yang di luar kendali kita, misalnya lo nggak bisa ngatur apa yang orang lain pikirin tentang lo. Lo nggak bisa ngatur cuaca, atau kejadian-kejadian random yang nggak bisa lo prediksi. Tapi lo bisa atur gimana cara lo bereaksi. Kayak Zoro, walaupun nyasar, dia tetap tenang dan lanjut jalan. Simple tapi powerful. Buat Zoro, janji itu segalanya. Waktu kecil dia janji bakal jadi pendekar pedang terkuat, dan dia bener-bener jalanin itu tiap hari. Nggak ada alasan. Nggak ada keluhan, cuma disiplin. Stoikisme ngajarin kita buat setia sama tujuan kita tanpa drama berlebihan. Zoro tuh tipe orang yang kalau udah bilang gua bakal jadi yang terkuat, ya dia bakal lakuin apapun buat mencapai itu. Gak peduli capek, gak peduli harus latihan sampai pingsan, dia bakal tetap jalan. Ini namanya self-discipline, salah satu prinsip utama dalam stoikisme. Kalau kita mau sukses di bidang apapun, ya harus punya mental kayak Zoro ini. Orang-orang boleh ngomong apa aja, tapi Zoro cuek bebek. Dia nggak peduli sama ocehan orang yang meragukan dia. Dalam stoikisme, ini disebut ataraksia, alias ketenangan batin. Ngapain repot mikirin omongan orang kalau lo sendiri udah yakin sama jalan lo? Kadang kita terlalu peduli sama pendapat orang lain, takut dihina, takut dicibir. Tapi kalau kita terlalu dengerin itu semua, kita malah nggak bakal jalan kemana-mana. Zoro ngajarin kita buat fokus ke tujuan, bukan ke omongan orang. Mereka boleh ngomong sesuka hati, tapi lo yang pegang kendali atas hidup lo sendiri. Zoro itu tipe yang nggak cari jalan gampang. Dia lebih milih jalan sulit karena dia tahu, nggak ada yang namanya sukses tanpa pengorbanan. Dia rela lapar, rela sakit, rela tersesat, yang penting dia tetap jalan ke tujuannya. Ini bagian dari prinsip stoikisme yang ngajarin kita buat embrace discomfort, alias menerima ketidaknyamanan. Di dunia nyata, kalau lo mau sukses, lo juga harus siap buat kerja keras, ninggalin zona nyaman, dan ngelewatin rintangan tanpa banyak ngeluh. Gak ada yang namanya sukses instan. Zoro ngajarin kita kalau mau jadi yang terbaik, lo harus siap buat berjuang habis-habisan. Nah, itu dia filosofi stoikisme dari Zoro yang bisa kita terapin dalam hidup. Jangan gampang ngeluh, fokus sama yang bisa lo kontrol, disiplin. Nggak usah dengerin ocehan orang, dan siap buat berjuang tanpa takut sakit. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, ngegas terus.